garis di bawah. Garis baru ya, Ustaz? 15 garis di bawah, ada bintang. Bintang. 106 itu. 102. Asas 2. 102 paling bawah. Dasar. Wa minal muhlikatil 'azimah, dan di antara perkara yang dapat membinasakan diri kita, hancur lebur bangnya apa sampai seperti hari kiamat, muhlikah ya, al-'azimah yang agung. Hubbud dunya, cinta sama dunia. Aduh, gak ada pisan cinta akhirat. Full di dunia, di atas dunia berharganya, bernilainya di dunia. Enggak ada di hatinya cinta akhirat, ya enggak ada tertarik untuk ibadah. Pikirannya pokoknya materi itu. Wa iradatiha, dan berkeinginan kuat pengen menguasai dunia punya. Oh binasa ya. Ya Allah, ini penyakit kita dan dunia. Bergantinya hasud takabur, dari penyakit hati sumbernya dari sumber. Kalau orang soleh nggak ada cinta dalam dunia, karena hidupnya berdamai dan damai. Wasyiddatul hirsi 'alaiha, dan sangat rakus atas dunia, sangat rakus. Wa hubbul jah, cinta kedudukan, pangkat-pangkat dunia, pangkat-pangkat akhirat, pangkat-pangkat aulia, pangkat-pangkat solihin gak diinginkan apa itu. Pokoknya pangkat-pangkat dunia aja, jabatan-jabatan dunia itu kalau udah tertanam di hati rasa hub, cinta kedudukan, cinta harta, itu obat yang paling susah ya, obatnya penyakit yang paling susah. Wal mal, harta juga. Wa qatatul hirsi 'alaihi, sangat takut atas keduanya, harta dan wasyuh wal bukhl, syuh itu pelit sama bukhl. Kalau syuh di atas pelit, kalau bukhl punya sendiri, kalau syuh punya orang lain aja dia nggak boleh kasih ke orang. Syuh. Fajama hadil madhkurat, maka semua ini yang disebutkan ila sifatil muhlikati, dari sifat-sifat yang membinasakan, cinta harta, cinta dunia, cinta jabatan, pelit. Itu kan pelit imbaskan hukum dunia. Kalau mengeluarkan harta buat agama atau korban agama, kalau bernafsu, kalau makan berapa aja, silahkan aja. Makan berani ratusan ribu tuh, kuliner. Tapi kalau buat infak agama, korban agama, nggak berani. Maulid, masjid, zakat, dan berani. Kalau buat nafsu tuh sama kayak orang-orang umur juga sama. Umur kadang-kadang bisa bawa nafsu juga. Kali-kali umur, kali-kali. Negara kebutuhan agama, korban agama lagi dibutuhkan berbesar. Ada lagi umur, lagi umur. Karena ibadah tanpa bimbingan seorang guru gitu ya. Karena hanya sama ulama, sama kiai, rasanya udah bagus. Sudah tawaf, sudah bicara sama teman-teman. Guru namanya begitu. Karena buat kebutuhan agama dia nggak perlu. Nah gitu ya. Waman ahabbat wal akhlak yang tercela. Waman ahabbat dunia, dan orang yang cinta sama dunia, waradah, dan berkeinginan untuk menguasai dunia. Wastadda hirsun, sangat rakusnya ia alai atas dunia. Wa adumat ragbatu fiha, dan sangat agung rasa kecintaannya dia dengan dunia. Maka ta'arrada lidzalika li khatratin, maka sesungguhnya dia telah ya melakukan dengan itu rasa cinta di khatratin azim, kepada kekhawatiran yang agung, bahaya besar ya, kondisi rohaninya dalam bahaya, di ambang bahaya yang sangat besar kalau dihadapkan cintaan kepada dunia, harta, jabatan, itu concern, pikiran, keinginan. Wa'idun minallah
hukuman daripada Allah itu sangat keras, ya, berat bagi orang-orang yang cinta. Allah Ta'ala, Allah firmankan, man kana yuridul hayat, siapa orang yang pengen kehidupan dunia, harta, jabatan, wazinataha, dan perhiasan dunia yang punya keinginan itu, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan penuhi kepada mereka amalahum, akan amal-amal mereka di dalam dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, sedangkan mereka dalam dunia enggak dikurangin. Pengennya dunia ya kasih, berdoanya dunia terus, doanya dunia terus. Pengen nambah kendaraan, nambah kontrakan, nambah rumah, nambah tanah, nambah jabatan, nambah sehat, pengennya dunia terus. Nggak pengen khusyuk, nggak pengen hati yang tulus. Nggak diminta sama Allah apa yang diminta para aulia soalnya. Ini sehat, mintanya tambah jabatan, tambah kontrakan, tambah rumah, tambah harta. Begitu ya. Anak-anak yang bekerja, anak-anak yang berjodoh-jodoh, gitu. Itu ya Allah kasih kemauan dia, ya kasih. Nggak dikurangi dah, tuh kasih. Tapi ingat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Ulaika, mereka tuh yang doanya begitu aja, kepengennya begitu. Alladzina, orang-orang laisa lahum, yang tidak punya bagi mereka fil akhirati, di akhirat enggak punya apa-apa mereka, illan nar. Soalnya api neraka aja kan. Wa habita ma sana'u, lebur, hancur apa yang mereka udah kerjain itu di dunia, hancur lebur. Wah, punya ilmu arsitek, bangun tatanan kota menjadi indah, bangun gedung-gedung pencakar langit, bangun klaster, bangun perumahan-perumahan mewah, otaknya dia, arsiteknya dia hebat, di dunia terkenal, hebat, banyak peninggalannya, cuma karena pikirnya dunia terus, laisa lahu fil akhirati illan nar, nggak punya apa-apa sudah neraka aja. Padahal biasanya banyak di dunia bikin macam-macam teknologi, bikin handphone, bikin apalagi telepon, bikin rumah, bangunan, semuanya sebuah canggih, pesawat, kendaraan, mewah, tapi tidak ada apa-apa. Mereka bangun mahligai indah di dunia, sementara bisa pulang, tak punya mahligai di akhirat. Rumahnya boleh mewah, dia rumahnya, kendaraannya mewah, pesawatnya boleh, gawannya begitu, nggak punya apa-apa. Karena di hatinya nggak ada ketertarikan sama sekali sama akhirat. Tertarikan sama amal-amal akhirat nggak tertarik, ngaji nggak tertarik, sujud nggak tertarik, baca Quran nggak tertarik, puasa nggak tertarik, zikir nggak tertarik. Pokoknya amal akhirat dia nggak tertarik. Wabatilu bahkan ya'malun, dan sia-sia, batil itu sia-sialah apa yang dulu mereka pernah lakukan di dunia, nggak ada nilainya ya. Walaupun dia punya peninggalan pesawat, dia bikin bisa kendaraan mewah, bisa gitu. Tapi misalnya sia-sia yang udah terang, semua tujuannya dunia. Ya Allah. Sama amalan akhirat begitu ya, amalan akhirat kalau targetnya dunia juga begitu juga. Sia-sia semua kan. Habis semuanya dikaitkan dengan dunia lagi. Kalau nggak ada dapat dunia, jengkel, kesel, kecewa. Mereka tuh bayang udah lama nih begini aja kan perubahan, ada perkembangan. Artinya kalau dua katanya lancar aja, ini lancar, ini mana? Mau kosong dan kecewa, dia kesal. Termasuk itu. Kenapa targetnya amalannya akhirat, tapi buat meraih dunia. Wa qala ta'ala, dan Allah firmankan, man kana yuridul ajilah, siapa orang yang kepengen ajilah, aja itu dunia yang cepat saji, instan, pengennya dunia ajilah, ajjalna lahu fiha ma nasya, maka kami akan segerakan juga buat dia di dalam dunia ini apa yang kami kehendaki. Lima nurid, bagi orang yang pengen ya udah, kami akan berikan sesuai dengan keinginan kami tentuin. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuk dia jahannam, yaslah, bakal masuk dia ke jahannam. Madhmum terhina, madhuro tercela, masuk neraka dengan
orang kaya. Ada yang bilang buat contoh orang kaya. Kita ceritakan sama orang soleh yang kaya aja bisa runtuh agama. Apalagi bukan orang soleh. Ya misalnya ada ustaz yang susah, kita orang ceritakan ustaz itu susah orang ceritakan. Gara ustaz kaya ceritakan. Penghormatan bukan karena ilmunya, karena kekayaan. Maka karena ilmunya mau ustaz kaya, mau ustaz susah, dia ceritakan. Tapi enggak kalau ustaz kampung dia nggak ceritakan. Tapi kalau ustaz artis yang penceramah mobil mewah begitu, wah dia ceritakan karena ngetopnya, karena kayanya, karena itu bisa runtuh 2/3 agama. Bagaimana orang yang bukan kiai, bukan orang soleh, ciptaan karena murni kekayaannya. Maka Ta'ala dan Allah firmankan muzahidan li ibadih, untuk dalam rangka muzahid, menzuhudkan, meminimalkan rasa cinta sama dunia biar adem di dunia, memudahkan memintihamiah, dan mengingatkan kepada mereka karena dunia itu bakal dihab, pergi, hilang, wafana, bakal binasa. Wadrib lahum matsal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama faqtal bidan fasbashiman tadruliya wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Dan berikan contoh Muhammad kepada mereka, ya, perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit, maka bercampur tuh air, ya, dengan tumbuh-tumbuhan di bumi, maka terjadilah hasiman tadruliya, kering, ditiup oleh angin. Itu datang tuh puasa, hujan, datang aja angin yang pada nempel-nempel tuh air di daun-daunan kering, begitulah dunia. Bahkan Allah bersih gerak, tidak ada Allah sangat mampu melakukan. Allah mampu melakukan. Orang yang tadinya kaya raya dibikin bangkrut, hilang, sirna. Mana sekarang orang kaya? Qarun tinggal cerita, Fir'aun tinggal cerita, Haman tinggal cerita, Jahal orang kaya tinggal cerita, Walid bin Mughirah orang ternama orang kaya tinggal cerita. Orang kaya yang mesti kaya sudah hilang di telan bumi sekarang. Ya Allah, gitu ya. Wa qala ta'ala annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad ila wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia cuma permainan. Ya, permainan aja. Gimana sih anak kecil main cuma dapat capek aja, gak ada hasil ya. Anak kecil tuh kerja main aja tuh. Pokoknya mau anak dari pagi main gak pulang-pulang, gak makan ya. Tapi ternyata jangan main. Gara-gara apa? Karena duit gitu aja kaget, bocah main. Di dunia kita begitu capek, beli pagi pulang malam, beli pagi pulang besok mati. Orang tetap apa kayak main aja bocah. Laibun, walahun sia-sia. Dikira makanya beli pagi pulang sore, 8 kali itu. Besok ma'aghna'an huwaluhu wa makasab, gak manfaat huwaluhu hartanya wa makasab, yang dia kasar begitu ya. Lalu wazina cuma perhiasan doang, berperhiasan doang, casing doang, batinnya kosong dong. Dari perhiasan ya, bagus di luar doang, gak sampai ke dalam tahu. Watafakhur, buat main bangga-banggaan aja bainakum di antara kalian. Tunjukin punya mobil, tunjukin punya kerjaan, tunjukin punya jabatan. Tafakhur aja. Fakhr, main bangga-banggaan. Watakatsur fil amwal, main banyak-banyakan dalam masalah keuangan, uang. Itu dunia. Wal aulad, anak-anak dibangga-banggain, anak jadi ini, anak jadi ini. Jadi gubernur, jadi jenderal, gitu kan. Besok mah la yanfa malun wala banun. La yanfa, enggak manfaat malun, harta. Banun anak, illa man Allah wa bisa. Orang yang hatinya bersih dari cinta pada dunia, selamat hatinya bersih. Cintanya Allah, cintanya Nabi, cintanya akhirat. Itu ya Allah. Kalau yang enggak saling, hatinya kita punya harta, punya anak, punya harta, la yanfa'u malun wala banun. Sampai kepada firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
dunia kaya malah itu dan dekat malah jauh. Bisa dihitung jari dah orang kaya yang mau ngaji, mau dekat sama orang soleh ulama. Benar. Udah dari dulunya, rumusnya udah dari dulunya. Di mana-mana juga begitu. Di zaman Nabi juga begitu ya. Kita beriman sama Nabi Muhammad, beriman sama Muhammad. Tahu sendiri pengikutnya kan budak-budak kita semua. Orang-orang susah, orang-orang yang kagak pinter-pinter amat lah. Jadi pengikut dia. Jadi dia mau ngikut begitu. Kayak itu penyakit itu sampai terus turun-turun sama orang kaya. Bagaimana kita mau nyambung ngaji ya? Yang ngaji juga orang susah semua. Bagaimana kita mau sukses? Berteman sama orang susah tadi kita ketularan lagi. Itu jadi orang-orang kafir, orang-orang kafir yang nggak mau masuk Islam, jadi orang-orang Islam itu hidup itu susah-susah. Dia nggak terkadang Islam itu begitu. Orang-orang kaya yang jadi dalam Islam kagak berdekat sama ulama, rata-rata yang ikut-ikut ulama itu orang susah. Bisa dihitung jari orang kaya yang mau ikut ulama yang dekat sama Rasul. Tetap banyak kata Rasul. Itu udah ada begitu keadaan. Amal hayat dunia illa kehidupan dunia menipu doang, bikin kita jauh. Berapa banyak kita mengorbankan dunia. Waktu maghrib isya terbengkalai, waktu tahajud hilang, waktu duha lenyap, zikir sempat, baca Quran seminggu aja kagak kuat, seminggu nggak ada Quran, seminggu nggak ada hadis ngaji, seminggu nggak ada teman orang soleh, karena sibuk terus. Di sini penasaran terus. Nah, gitu ya. Allah katakan wa qala ta'ala fa amma man tagha adapun orang yang durhaka. Ya, durhaka Allah menurut wa athara hayatan dunya dan lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Fa innal jahim hiya ma'wa. Sungguh jahim neraka itu tempat tinggal. Kalau Nabi Allah hubbud dunya rasul kulli khairin. Kita dulu membiang kerok. Rasul itu kepala pimpinan biang keroknya semua dosa yang kita lakukan itu orang hukum. Karena orang soleh selamat daripada pasien itu karena gak ada hukum. Ada doanya dari Allah ya. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadri dunya. Allah cabut nih dari akal hati saya berharganya dunia. Biar dunia yang saya tidak berharga. Kulla hati yang ada kita sebagai makhluk khusus tempat khalik itu Allahnya. Itu minta Allah minta dikeluarin gitu. Ya Allah keluarin bernilainya dunia dari hati. Selama dunia masih berharga sama kita, kita suruh dia untuk kubur Rasul. Sulit itu cuma kata-kata aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sabdakan lau kanat di dunia seandainya di dunia tazinu indallah. Tazin itu wazan yang seimbang ya isi Allah janaha Allah sayap nyamuk masa kafiran minasyarbat maka tidak meminumkan Allah pada orang kafir daripada dunia seteguk air pun ya Allah. Dunia ini kalau berharga isi Allah ya seperti sayap nyamuk itu harganya ya sayap nyamuk aja agak ada harganya misalnya seharga sayap nyamuk. Orang kafir gak bakal minum sampai karena gak ada harganya. Orang kafir jor-joran minumnya, minum air apa aja macam-macam, dari air lembut sampai air keras minum. Ya kan? Orang kafir minumannya macam-macam itu, warna-warni kelezatan karena gak ada harganya. Kalau dunia berharga, ya satu teguk pun orang kafir disetop, cuma kan dijor-jor. Sayap nyamuk tuh gimana sayap nyamuk? Ya sayap nyamuk. Siapa yang mau terima sayap nyamuk? Ya tadi kalau musim hujan kadang-kadang larang suka naik ke neon-neon. Ya nggak, sayapnya pada lepas tuh kalau kagak ada yang ngambil, sapuin, buang, dibakarin. Itu dunia di hadapan Allah. Tapi akhirat, wadal akhirat, khairul lazat kalau mau ngaji cari tuh guru-guru yang bisa ngajar kita. Berharganya akhirat, rendahnya dunia. Bisa pesan. Jadi ada keinginan
sibuk-sibuk buat urusan. Dilanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya darun la darlah. Dunia ini dar, apa dar? Rumah. Rumah, dunia ini rumah. Malah orang yang nggak bakal punya rumah besok di akhirat. Jadi nggak aneh ya kalau Indonesia katanya tanah Indonesia udah semua dikuasai Cina. Emang wajar, emang tempat dia semuanya. Tempat orang kafir. Dunia ini dar, negerinya orang, rumahnya orang yang besok nggak punya rumah di akhirat. Jadi gembel besok. Kalau di sini jadi gembel, paling tinggal ke orang jembatan. Ya, tunawisma namanya, nggak punya rumah di mana aja tinggal. Jadi, tapi besok di akhirat orang yang punya rumah di sini, punya tanah hektaran 5.000 hektar, dia punya tanah 1 cukong, ya emang negeri dia. Paling bantai itu 150 tahun ya kali. Jagoan pegung gitu, cepet mati, tinggal betul. Nyaman pak. Dan pada negeri orang jangan heran, orang kata lebih menguasai dunia, emang negerinya orang yang punya rumah. Wa malun barnama, hartanya orang yang punya harta besok dia punya harta ya. Karena memang harta ini harus kaya. Kan orang kafir kontrak sian man. Udah kafir kontrak apa senangnya coba. Dengan kita punya rumah dewe namanya. Orang kafir jangan punya tanah seluas Indonesia Raya, se-Indonesia punya di satu orang. Ya, masih miskin. Buat orang kafir itu. Emang apa? Dan besok tempatnya neraka. Mana? Walaha yajma'u man la aqlau. Dan untuk dunia mengumpulkan orang yang punya akal. Orang yang punya akal aja tuh. Yang hidupnya sibuk sama ngurusin dunia terus, mengumpulin dunia terus jama'a malau wa addada, kumpul harta dihitung, mata masuk gitu aja. Harta makin bertambah, tambah usia makin namanya hartanya. Umur makin kurang aja, kurang. Lah buat apa? Kali gitu punya stok umur 100 tahun lagi, nyari duit habis-habisan udah umur 45 tahun, masih semangat terus. Nah, mana ya buat akhirat? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Aduh, mal'unun ma fiha, dilaknat yang di dalam dunia, bukan cuma dunia aja. Yang di dalamnya nih penghuni dunia semuanya mal'un, dilaknat. Bukan cuma dunianya, penghuninya dilaknat. Jauh dari Allah. Illa dzikrullah. Kecuali ya, kalau dunia ini dibuat untuk zikir kepada Allah. Punya duit ya buat sarana zikir, ngaji apa gitu. Kumpul di masjid pengajian, ntar saya yang ngeluarin dananya, transportnya buat ustaz, buat guru ngaji. Coba panggil kajian-kajian khusus yang ahli, panggil masalah perempuan, darah wanita, panggil, kumpulin antara maghrib isya. Coba tuh yang maghrib isya kumpulin jangan, daripada surat awabin, baca yasin, baca ratib, ntar urusan kopi makan saya. Itu mau ada hubungannya sama zikir, nggak dilaknat orang kaya gitu kan. Punya duit nggak dilaknat, kenapa? Karena nyambungin proyek Nabi dia yang menjalin proyek Nabi. Ini Nabi proyeknya nggak jalan deh kalau nggak dibantu orang kaya, sama orang punya harta, dia punya harta. Ada yang maulid, ada yang mau pesantren, ada yang mau majlis, ada yang bayar listrik, ada yang bayar marbot, ada yang bayar ustaz, ada yang macam-macam. Itu keuangan begitu nih. Dunia emang tuh dunia fisiknya, tapi disambungkan nama zikrullah, hubungan Allah. Zikirnya dari yasin, zikirnya ngaji, zikirnya dari pesantren, zikirnya amal. Kemudian wa'aliman, orang alim akhirat ya, bukan dunia. Alim dunia terlaknat juga, alim akhirat. Makanya betul-betul ya di hatinya bersyiarkan agama Allah, dakwah ilallah. Banyak orang alim, mereka nggak dikutuk. Muta'alliman atau santri belajar agama, sama tuh. Ini penghuni dunia itu sebenarnya malun semua, kecuali 3 aja, yang pikir, yang alim, yang ngaji, ketemu orang alim, selamat. Baru mereka dapat rahmat Allah, baru mereka penyebab turunnya rahmat Allah ke muka bumi. Yang mereka ketiga orang yang mikir semua, orang alim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minad dunya fawqa ma yakfi akhadha haqqahu wa la yashur. Siapa orang yang mengambil daripada dunia melebihi kecukupan
kehidupannya dia, ambil dunia secukupnya, lebih dari cukup, maka sungguh dia telah mengambil ya kebinasaannya dan dia nggak merasa binasa dia. Maka itu makanya nanti ada riwayat katanya antara Muhammad bin Wasid sama Sufyan Ats-Tsauri kalau misalnya itu dua wali katanya besok masuk surga duluan siapa? Sampai ada begitu. Katanya yang duluan katanya Muhammad Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Sufyan Ats-Tsauri punya baju cuma dua, satu dipakai, satu dicuci. Kalau Wasid katanya tiga, cuci, pakai, simpan lemari. Bagaimana kalau kayak kita operasi pakainya banyak banget? Harus benar lebih belakangan lagi. Itu udah ditanya, mau ditanya semua terus aluna yang itu dan ini. Lama kan proses. Orang belanja ke swalayan ya kan. Orang kalau belanja swalayan apa aja dimasukin ke troli, di apa namanya di kasirnya kan lama. Dia itu udah sekian waktu. Coba kalau kita ke swalayan ke Giant, belum diorder ngaco cepat. Muter aja. Lu muter zuhur sama Indo sama Giant, lihat aja kagak ada yang tertarik, ada yang dibawa sama dia. Begitu besok, begitu kasir, yang rendah sekali, ambil modal lo kan. Tapi kalau setelah itu dua kali tahu, punya kita juga kesel banget. Tambahan. Kenapa? Jadi sama sudah ada kasir. Kenikmatan bukan yang gratis jadi bayar. Kenikmatan jadi beribadah. Udah makan enak gitu sama Allah. Inna Allah yarḍa al-'abdi idza akala wa shariba hamida. Sungguh Allah ridho kalau seorang hamba bisa makan minum senang dia puji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi hidup kita kasih Allah yang kasih nikmat makan bukan makan juga dan biasa aja. Yang masih nikmat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir rajul. Hendaklah ada bekal salah seorang kalian daripada dunia seperti bekalnya orang penunggang kuda. Ya secukupnya dibawa, kan mau dibawa semua ya. Secukupnya dia bawa aja penunggang kuda namanya. Masa dibawa segala macam-macam kan berat lama-lama pakai dunia itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa hammu dunya syatla alaihi amra. Siapa orang yang pagi-pagi wa hammu dunya palanya udah puyeng juga dalam ngurusin dunia. Pagi-pagi masih subuh nih, udah ngebicarain dunia, udah mikirin dunia ntar makan apa, gimana. Apa katanya? Setelah Allah bikin amburadul, berantakan urusan. Kagak ada yang kelar juga. Acak-acakan urusan di dunia. Gitu. Wa farraqa alaihi sadai'atahu, dan Allah bikin porak-poranda usahanya. Yang kerjanya berantakan, gak ada yang beres. Wajah fakir dan Allah jadikan fakir menjadi matanya. Belum apa-apa susah duluan. Ya Allah udah takut apa? Di sini udah pagi-pagi dulu. Pagi-pagi baca Quran dulu. Pagi-pagi subuh. Pagi-pagi berdoa. Pagi-pagi doa. Aduh sama. Teman-teman berdua, Allah jadi nomor. Walam ya'tud dunya ila maqdud, dan tidak datang dunia ke dia dicatat sekian sama Allah ya. Dasarnya dari dunia gue juga kita jangan segitu aja. Sudah Allah catat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi dunya terutama orang zuhud di dunia itu bikin tenang hati, badan dan capek. Zuhud di dunia enggak terlalu ragu sama nyantai aja. Tenang hati, badan enak. Kalau jalan dunia bagaimana hujan kepanasan sampai setruknya bukan karena banyak gayang lagi. Makanya duit lagi. Oh. Nasallallahu alaihi ya. Allah selamatin kita. Warabba fid dunya tahammul hazan. Orang cinta dalam dunia memperbanyak bingung, hazan sedih, wal batalah usul qalban. Batalah nganggur urusan akhirat, mengeraskan hati. Ya, dia kerja dunia juga kagak, percaya itu kagak orang total itu bikin keras hati juga. Kalau kita nggak sibuk urusan dunia, sibuk tidak ada jaga buat Wa qala sallallahu naja awal hadhihi umat bisudi wal yaqin. Orang dulu itu para sahabat tabi'in, mereka selamat hidup di dunia ini. Apa sebabnya katanya? Selamat naja
itu sama. Awalu hadil umat, awalnya ini umat bizuhdi wal, karena mereka zuhudnya luar biasa pada dunia. Muhammad dunia betul-betul main oper-operan tuh dunia, dikasih pala kambing nih, sop gulai pala kambing dioper. Zaman-zaman tetangga kita lebih penting dari itu, kita nggak pernah kapan-kapannya itu pala kambing muter apa di rumah, pentingin dia. Sampai balik lagi yang punya, yang ngasih, dapat balik lagi nih. Itu saking oper-operan gitu. Sahabat, wal yakin, keyakinannya mantap. Emang digembel langsung pada Nabi. Kita jadi gembel wangi berhadat nih, amat kertasnya, tulisannya yang udah berapa kali dicetakan, udah 300 tahun yang lalu. Kadang-kadang kita dengar terus berkesan. Bagaimana kalau hadat yang ngomong langsung, mulut dia ngomong, kita dengerin. Dia bilang kalau seandainya orang awam nih nggak tahu akhirat, datang ke rumah saya ngobrol setengah jam, langsung saya sampaikan ke Allah. Bukan lagi ke surga, nyampe ke Allah langsung. Kalau ada begitu, ya tulisannya kita berpesan nih, tulisannya udah berapa kali cetak, udah berapa selang sanadnya ratusan tahun. Ini santrinya Nabi Muhammad gimana yang gembleng jelas para sahabat, para tabi'in, keyakinan mereka. Ya luar biasa. Kalau kita lihat ini kayak air putih nih, ya kan? Tapi kalau Nabi bilang ini hitam, sahabat ikut keyakinan Nabi Muhammad. Itu. Walaupun mata mereka, zohir mereka bening, ini air hitam. Karena keyakinan itu mantap. Wasaya liku akhirwa, dan bakal binasa akhir umat ini dengan apa? Dengan ilbil hirsi rakus sama dunia. Lalu umat ini pada binasa akhir umat dengan sebab rakusnya betul amal, panjang amal-amal, kebanyakan cita-cita. Wa ma warada min ayat akhbar, apa saja yang telah datang daripada ayat Quran wal akhbar, hadis-hadis wal asar dan asar fi dzabid dunya, di dalam celaan dunia, wa dzabin, dan mencela orang-orang yang cinta kepada warafiyah, orang yang cinta sama dunia, wa dzabin, dan mencela orang-orang rakus sama dunia. Khawarijul akhir itu enggak terbatas ya, banyak banget. Kalau mau cari ayat Quran tentang celaan orang hukum dunia, cinta dunia, cinta harta, ya, cinta orang yang punya dunia, itu di Quran, di hadis dan itu banyak. Kita aja ada disebut itu ayat-ayatnya, hadis-hadisnya begitu banyak supaya kita subur begitu. Bukan berarti dilarang dunia silakan dimiliki, tapi jangan sampai melekat di hati. Kalau melekat di batin, jangan terkali dengan akhirat, yang ibadah kepada Allah Taala. Bukannya dilarang punya silakan. Aman hati maksudnya. Kemudian watasaniful ulama, dan karangan-karangan ulama minas salaf, daripada ulama salaf wal khalaf, masyhunatun bidzalika, penuh diisi dengan urusan-urusan itu. Karangan-karangan ulama kalau kita baca kitab tuh, karangan Imam Ghazali, karangan Haddad, ya, karangan Imam Sya'rani, ya, karangan Imam Qurtubi, karangan Syekh Banten, semuanya ajaran penuh, ya, bahaya itu. Terus dunia apa sih artinya dunia? Nah ini dunia nih, biar jangan salah paham ya, dunia salah sih dunia. Summa kemudian inna dunia, sesungguhnya yang namanya dunia itu apa? Dunia itu namanya ibaratun, satu ungkapan bahasa. Ibarat bahasa dunia itu, ya, an kulli ma alal wajhi, atas daripada tiap-tiap perkara yang di atas permukaan bumi. Apa aja yang ada di muka bumi itu dunia namanya. Minal mustahayat, dari perkara-perkara yang kita inginkan, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya itu dunia. Waladat, dan semua kelezatan gitu, itu dunia. Wasnaful amtia, dan macam-macam barang-barang perkakas-perkakas dunia, dan punya ini, pengen itu dunia. Alam itu nufus, yang dicintai oleh nafsu-nafsu, watamilin, dan condong nafsu kepadanya, dan lain rakus nafsu kepadanya. Waqad jama Allah, dan Allah kumpulkan usul dalika, pokok daripada dunia, tulis semuanya fi qatala dalam firman Allah. Ini nih firman Allah. Pokok pada dunia, zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia hubbus syahwat. Ada kecintaan sama syahwat. Pokoknya kalau ada syahwat udah demen aja, udah asik aja. Satu bidan bisa. Ada dua. Ya. Ada perempuan yang langsung bagi dunia bisa. Wal banin,
ahabba dzalika, siapa yang demen itu, wa rafiya dan cinta itu, wastadaha dan sangat namanya, wa la dzalika, dan tidak ada tujuan kecuali mujarrad. Tamat tuh pengen senang-senang aja. Ya, kalau pengen bukan, kalau tujuan sih pengen jadi teman ibadah misalnya. Punya bini 4 misalnya, pengen ngeringan ibadah, ya bukan dunia kalau begitu. Cuma baru punya bini atu aja ngaji berhenti. Ya dunia namanya. Orang cuma jangan ngaji dulu ya, bayang pun jangan pas sudah kawin berhenti, ya dunia namanya. Dengan dia tuh bini 4 gaya kamar rajin gitu ya. Bukan dunia berarti. Itu dunia begini. Jadi kalau dunia mah semata-mata buat pengen senang-senang nafsu aja. Kalau nggak pengen senang nafsu mah ada campurannya buat korban agama. Ini bukan dunia. Punya motor misalnya, motor dunia. Tapi kalau nggak dari silaturahmi, dari hadir majelis ilmu, motor. Dulu saya punya kiai, istrinya 4 kiai saya. Dia bilang tuh saya punya mobil tuh bagus, bukan dunia tuh. Ya akhirnya apa? Buat gilir. Kata guru gitu. Kalau nggak gila kita zolim. Ya nggak? Iya, jalan kaki jauh bininya. Satu bininya di teras, satu bininya di apa? Di daerah Tangerang, Cisoka. Udah pakai mobil. Cisoka tuh penjualnya pandai jual. Masih jalan kaki gitu dia. Ayo tergantung tujuan. Tapi kalau tujuannya pengen tamat tuh, pengen senang-senang, aladun, pengen lezat-lezat, karena pengen nikmat-nikmat sama dunia. Soro bidzalika min jumlatil muhibbin, maka dia termasuk orang-orang yang cinta di dunia kepada dunia. Makanya dunia, harta benda apa saja harus ada. Ya, saham untuk akhirat, untuk agama. Bantu masjid, bantu majelis, bantu ngaji. Fa'in afrata bidzalika, kalau dia berlebihan itu wa qala billahi, dan dia menguasai hati yang itu, hatta la yubali, sampai dia enggak peduli min aina akhadha dunya, dari mana itu dunia didapat, min halal atau min haram, dari halal dan haram. Wa ta'istabala bisa dengan dunia, sehingga sampai dia sibuk dengan sebab rakusnya sama dunia, wasai dan berupaya dalam dunia, amma sampai-sampai kagak sembahyang yang Allah wajibin tuh. Ya Allah, ada orang sampai gara-gara kerja bersembahyang tuh. Ya Allah, itu buat dunia asli. Bapak bisa sampai dia terjatuh dengan sebab dunia itu. Dia perkara yang Allah haramkan daripada maksiat. Sampai kadang-kadang itu harta buat maksiat. Maka tahakul bidzalika wa maka dia terbukti nanti akan dapat ancaman itu ya Allah. Al-muhibbin dunia, cinta dunia, wal murid orang yang pengen dunia, waragi orang yang suka sama dunia, yang dari tanpa ragu itu yakin orang itu kena ancamannya. Seorang fi khatar, dan jadilah urusan dia fi nihayatul khatar, di dalam puncak bahaya. Bahaya itu. Bahaya itu. Illa ayat wa taubat, kecuali ya Allah kasih waktu dia bisa taubat di hayat, dia taubat dari kecintaan pada dunia qabla mati, sebelum matinya, wa qabla khuruji, sebelum keluar min hati dari negeri dunia. Ada kesempatan dia taubat ya daripada cinta pada dunia. Ya harus selamat. Kalau nggak sampai mati dalam keadaan hubbud dunia, ya Allah. Makanya dari Sayyid Muhammad Al-Malik itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika an amuta min hubbid dunya. Allah berlindung mati dalam keadaan masih cinta pada dunia. Bahaya besar. Mudah-mudahan Allah cabut kita semua di hati kita dari hubbud dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.